Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas secara singkat tentang IHSG. Setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG pada closing hari ini dicatat mengalami kenaikan 0,60%, masih sesuai dengan tracknya, dan besok akan menyentuh area resisten di 6953. Kalau bisa breakout akan mengkonfirmasi inverted head and shoulders yang cukup lumayan, yang setidaknya memiliki potensi naik sampai ke area 7300-an. Jadi ini merupakan sebuah hal yang baik bagi IHSG kalau besok bisa lanjut breakout, ada potensi ke area all time high lagi. Kalau misalnya besok kembali mengalami koreksi, support terdekatnya di 6909. Kita bisa spare sampai area 6900, dan untuk area support 2-nya teman-teman boleh pantau di area 6822 sampai 6787. Jadi kita tetap optimis, tapi tetap juga harus realistis ya. Kalau nggak dikasih kesempatan breakout ya kita tunggu lagi apakah area support yang ada mampu menahan koreksian dari IHSG atau enggak ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau untuk area resisten dan area support daripada IHSG. Kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini IHSG naik 0,605% dengan closing yang ditarik. Total transaksi hari ini hanya sekitar 8 triliun saja. Transaksi yang cukup sepi untuk perdagangan hari ini, di mana ada 268 saham yang mengalami kenaikan dan 236 diantaranya mengalami penurunan. Yang cukup menarik, hari ini asing kembali melakukan net buy 409,71 miliar. Setelah pada perdagangan yang lalu, asing sempat melakukan net sell. Jadi hari ini kenaikan IHSG cukup didukung dengan asing. Baik asing net sell ataupun net buy, patokan kita tetap adalah area support dan resisten. Karena kita nggak pernah tahu asing akan akumulasi di mana, apakah di support atau dia malah akan membantu untuk breakout area resisten. Jadi patokan kita sebagai technical analysis tetap daripada chart itu sendiri. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham dari energi dari grup Bakri ya teman-teman. Hari ini saham energi ditutup mengalami kenaikan 8,63%. Berhasil breakout dari area resistennya di kisaran 294. Sudah berhasil mengkonfirmasi juga rounding bottom dengan target kenaikan ke area 354. Jadi kalau kita ukur secara persentase, setidaknya ada potensi naik sekitar 20% ya teman-teman. Dan harusnya energi ini menjadi saham yang cukup menarik. Dengan area resisten terdekat yang akan diuji adalah di area 312 sampai 330. Akan menjadi hal yang menarik juga kalau misalnya energinya bisa breakout semua area resisten yang ada, karena bisa membuat pola lanjutan baik itu rounding bottom ataupun kalau dikasih koreksi bisa jadi inverted head and shoulders. Intinya energi cukup menarik untuk kita perhatikan dalam beberapa waktu ke depan.
Dan kalau misalnya kita tarik sebuah garis trendline, bisa kita lihat bersama juga bahwa energi sudah kembali berhasil breakout dari area trendline-nya. Bahkan dalam 3 hari terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 19,24%. Jadi kalau misalnya energinya dikasih kesempatan koreksi di area 294 sampai kisaran area 288, ini merupakan area yang cukup menarik untuk teman-teman bisa buy on weakness. Dengan target resisten terdekat 312, resisten kedua di area 330, serta target daripada rounding bottomnya di kisaran 354. Begitu pula dari sisi volume, energi cukup menarik karena menjelang area resisten malah volume semakin besar. Jadi silahkan dipantau area support dan resisten daripada saham energi. Dan saham kedua yang akan kita bahas masih dari grup Bakri, yaitu Bumi Resources, TBK. Hari ini saham Bumi tercatat mengalami kenaikan 6,53%. Sempat membuat rounding bottom dengan breakout 151, sayangnya kenaikannya tidak berlangsung lama dan ketahan di area resisten 168. Setelah itu saham Buminya mengalami penurunan bahkan menuju ke deket-deket area support di 132-124. Kenaikan hari ini cukup menarik ya teman-teman, walaupun secara volume belum terlalu besar, tapi ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan dengan area resisten terdekat di 151. Lalu kalau bisa breakout 151 akan kembali menuju ke area 168. Saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan karena misalnya bisa lanjut naik ke atas, tentu ini menjadi sebuah pola yang cukup menarik kalau misalnya Buminya bisa bikin double bottom. Potensinya ada, tapi memang untuk double bottom tentu kita harus menunggu Bumi berhasil breakout dari 168. Kalau misalnya belum breakout, tentu pola double bottomnya belum berhasil terkonfirmasi. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kalau dikasih kesempatan koreksi, silahkan pantau area 132 sampai 124. Kalau kita lihat dari area yang sudah kita tandain ini, memang area ini masih terlihat cukup kuat karena akhirnya pada 3 hari terakhir area ini kembali mampu menahan penurunan ataupun koreksian dari saham Bumi. Kalau teman-teman yang mau nunggu breakout dari 168 juga tidak ada masalah. Artinya kita akan menunggu terkonfirmasinya sebuah pola dulu, yaitu double bottom untuk entry buy on breakout dengan target setidaknya kembali ke area 200-an. Jadi silahkan teman-teman tentukan sendiri mau buy on weakness atau mau buy on breakout. Supportnya 132, 124, level resistennya ada di 168. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah ERA. Saham ERA hari ini kembali mengalami kenaikan sebesar 4%. Closing tepat di area resisten ya teman-teman, sempat kita tunggu di area supportnya di kisaran 454, tapi sayangnya eranya terlalu kuat hingga akhirnya kembali melanjutkan kenaikannya. Secara trendline sudah berhasil breakout trendline dan kita tetap tandain aja untuk area support yang di sini. Dan posisinya kalau misalnya besok lanjut dari 520 akan sangat menarik untuk saham ERA. Kenapa? Karena akan membuat sebuah pola continuation lagi, yaitu inverted head and shoulders.
Bisa teman-teman lihat pola ini adalah pola yang sangat besar ya. Dan seharusnya potensinya tidak akan selesai dalam satu kali kenaikan. Sehingga ini bisa menjadi cerita yang baik untuk saham ERA yang artinya mungkin ke depan bisa naik jauh lebih tinggi. Kalau misalnya ERA pada perdagangan besok atau pada perdagangan mendatang dikasih kesempatan breakout 520, maka ada potensi setidaknya ERA bisa lanjut naik sampai ke area 660-an. Tepatnya kurang lebih 664. Karena akan mengkonfirmasi sebuah pola yaitu inverted head and shoulders dengan neckline di 520. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 500 sebagai area support sekaligus area angka psikologis daripada saham ERA. Jadi area 500 sampai kisaran area 490 ini cukup menarik untuk buy on weakness kalau dikasih kesempatan koreksi. Kalau ternyata 490-nya gagal untuk menahan ERA di masa mendatang kalau dikasih kesempatan koreksi, teman-teman silahkan pantau 472 sampai 454. Dari sisi volume juga jelas ERA ini cukup menarik. Dari sisi pola juga menarik dan bisa kita lihat bersama ya teman-teman bahwa ERA ini sudah cukup lama downtrend. Bisa kita lihat bersama ya, sudah cukup lama downtrend dari kisaran harga tertingginya itu di 2021. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, sebenarnya ERA cukup menarik untuk bisa buy on weakness dengan target mungkin akan kembali menyentuh area all time high di masa-masa mendatang. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini, saham dari sektor blue chip yaitu Sido muncul. Sido muncul pada closing hari ini di time frame daily mengalami kenaikan lebih dari 4%, tepatnya 4,82%. Saham Sido sendiri sudah berhasil mengkonfirmasi sebuah pola yaitu inverted head and shoulders ketika berhasil breakout 785. Dengan target potensi kenaikan ada di kisaran area 945. Ini menjadi hal yang sangat menarik sekali untuk saham Sido karena bisa kita lihat bersama Sido sempat cukup lama ya teman-teman berada di bawah area 785 bahkan sampai kisaran area 600-an. Sehingga berhasil membuat sebuah pola untuk kembali mengalami kenaikan. Bisa kita lihat bersama bahwa di right shoulder-nya ini juga ada rounding bottom kecil yang setidaknya ada potensi untuk disentuh terlebih dahulu di kisaran area kita ukur bersama. Setidaknya udah menyelesaikan potensi kenaikan untuk rounding bottom kecilnya. Untuk target inverted head and shoulders-nya ada di area 945 dan kalau dikasih kesempatan koreksi dari area 800 sampai 780 harusnya bisa kita gunakan sebagai area untuk buy on weakness dengan harapan menyelesaikan target kenaikan ke 945 ataupun membuat pola-pola continuation lanjutan. Dari sisi volume, teman-teman juga bisa lihat bahwa 2 hari terakhir di mana kenaikannya sudah lumayan sekali ya, 375 dan 482 didukung dengan volume yang juga lumayan. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, Sido sangat layak untuk dikoleksi dengan cara buy on weakness. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk area support yang ada di saham Sido.
di area 785 atau boleh entry dari 800 sampai 780. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dan IHSG. Saham yang pertama adalah energi, saham yang kedua adalah bumi, saham yang ketiga adalah era, dan yang terakhir adalah Sido Muncul. Disclaimer on untuk keempat saham yang saya sebutkan pada video hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.